Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman dan warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama, jemaat peserta acara ibadah di gedung gereja dihimbau untuk mengenakan masker. Berikutnya, Gembala Sidang Pendeta Aryo Basuki pada pagi hari ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Siloam, Jakarta. Dan pelayanan mimbar GBI Cibubur hari ini dilayani oleh Pendeta Yafet Unawekla dari GBI Efrata Babarsari, cabang Maluku Barat Daya. KPW Keranggan pada bersekutu di Divanis Cafe Taman Kenari yang menjadi tuan rumah keluarga Bapak Bambang Wahyudi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus jam 4 sore. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Diki dan MC Bapak Teguh, musik Saudara Aaron. Yang berikutnya, rapat panitia perancang secara offline di gereja pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dilaksanakan usai kebaktian. Persekutuan Pria Baptis Cibubur diadakan juga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus jam 7 malam di gedung gereja. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Simon Daniel, MC Bapak Sabari, musik Bapak Bagias. Rapat guru sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus setelah kebaktian. KPW Ciracas diadakan di rumah Saudara Alban yang menjadi tuan rumah Bapak Sisdiono yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 3 September 2023 jam 4 sore. Yang menjadi MC Ibu Deborah, musik Saudara Peter, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Aryo Basuki. Pengumuman berikutnya kita doakan Asian Baptist Women Union yang akan diadakan di Hotel Mercure pada tanggal 11 sampai dengan 14 September. Gereja Baptis Indonesia Cibubur, puji Tuhan, mengutus Ibu Tini Widayati. Berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur saat ini menggunakan 3 warna kantong persembahan. Yang merah untuk persembahan dan persepuluhan, kantong emas untuk pembangunan gedung gereja, dan kantong biru untuk TPW Namotrasi. Persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke BCA atas nama Krisnawati, nomor rekening 8770859027, akan dilaporkan di WA Group. Jika ada koreksi atau yang lainnya mohon diberitahukan oleh kepada Gembala Sidang. Persekutuan WWI Rayon Timur di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara diadakan pada tanggal 19 Agustus 2023, kumpul dan berangkat dari gereja jam 9 pagi. Yang berikutnya, data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa secara offline 36 orang, kebaktian ya dengan offline 36 orang dan online 13 orang. Sekolah minggu 6 Agustus 69 orang, kebaktian minggu 6 Agustus 101 orang. KPW Depok pada tanggal 6 Agustus hadir 25 orang. Kehadiran TPW Namotrasi kebaktian doa 3 Agustus 13 orang, PBI Jumat 4 Agustus 7 orang, sekolah minggu 6 Agustus 27 orang, kebaktian anak 6 Agustus 22 orang, kebaktian minggu 6 Agustus 48 orang. Berikutnya, petugas kebaktian hari ini Minggu 13 Agustus, pengkhotbah Pendeta Yafet Unawekla, pembawa acara Awi Halimi Harja, singer Saudara Alban, Ibu Trivena, Saudara Tristan, Saudara Naomi, pemain musik, dan Saudara Aaron. OBS, slide dan OBS Saudara Valen dan Saudara Antoni, soundman Bapak Herman, persembahan Bapak Nanan dan Bapak Halomoan, penyambut tamu Bu Tini dan Ibu Ikosari, keamanan Bapak Dwi Arso.
Kebaktian doa pada hari Rabu 16 Agustus, renungan akan disampaikan oleh Bapak Simon Daniel, pembawa acara Bapak Bagia Syurian, pemain musik John Lee Ondang, operator slide Saudara Ahalel Joshua Basuki, OBS Saudara Aaron, operator sound Bapak Herman Kerupan. Pembukaan sekolah minggu 20 Agustus, pembuka acara Ibu Lita Andriani, pemusik Saudara John Lee Ondang. Kebaktian minggu 20 Agustus, pengkhotbah Pendeta Aryo Basuki, pembawa acara Bu Lydia Krisnawati, singer Bu Kristanti, Bapak Bagias, pemain musik Saudara Violeta, Saudara Valentina, Bapak Setio Aji, slide OBS Saudara John Lee dan Bapak Sony, sound Pak Purnomo, persembahan Bapak Dwiarso dan Bu Nining, penyambut tamu Bapak Suroso dan Ibu Sri Windarti, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Gereja Baptis Indonesia Cibubur mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Kustiade Basuki yang jatuh pada tanggal 13 Agustus, Bapak Suroso 17 Agustus, Bapak Arya Gustaf tanggal 18 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian pengumuman dan warta gereja yang kami sampaikan. Mari kita lanjutkan, kita fokuskan segala hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kebaktian pada Minggu 13 Agustus 2023. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia memiliki semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada umat dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah pertolongan kita dan perisai kita. Ya, karena di hati bersuka cita, sebab kita namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami mengharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diberikan napas kehidupan, kita diberi kesehatan, dan kita diberi keselamatan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, dan di medley dengan rayuan Pulau Kelapa. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang.
tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berarti hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Berserah datang padamu, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Krana. Memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha kasih dan Allah yang maha baik, kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas nafas kehidupan, kesehatan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini
boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa. Kami percaya semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memimpin kami, memberkati acara ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kau juga berkati semua petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Terkhusus kami berdoa untuk Pendeta Yafet yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Biarlah yang kami dengar adalah suara-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Pendeta Aryo Basuki yang saat ini sedang melayani di Gereja Baptis Indonesia Siloam. Juga Tuhan berkati di dalam perjalanan mereka sehingga sampai di tempat tujuan mereka dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian kesaksian iman. Hari ini cukup khusus menyambut hari kemerdekaan. Jadi nyanyinya selalu di medley dua kali. Yang pertama kita akan nyanyikan Berkibarlah Benderaku, dan diteruskan dengan Tuhan Kau Perisaiku. Boleh bertepuk tangan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyalahgunakan kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang,
kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan yang akan nanti dijabarkan oleh Pendeta Yafet. Kita akan teruskan menyanyi nyanyian kesaksian iman, diambil dari NP 350, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ayat pertama kita nyanyi bersama-sama, rapnya bersama-sama. Ayat kedua nanti kaum pria, dan yang ketiga kaum wanita, rapnya bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah tingkap hijau burung tak henti, bukit pun bernyanyi harum berseri. Bersama-sama. itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kaum wanita. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Bersama-sama. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Seruan memberi pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 76 ayat yang ke-12. Bermasmurlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Persembahan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Halomoan dan Bapak Nanan. Kami persilakan. Pak Nanan, kami mohon untuk pimpin doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang surga, terima kasih atas pernyataan-Mu pada pagi ini. Anak-anak-Mu sedang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat kehidupan yang Kau berikan sampai saat ini untuk anak-anak-Mu semua. Tuhan Yesus, sebagai rasa syukur kami akan mengalihkan persamaan dan perpuluhan. Biarlah persamaan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Nanan. Kantong persembahan dan persepuluhan dijalankan. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ku Hidup Bagimu sebagai lagu untuk persiapan firman Tuhan. Hari-hari terus berlalu.
kerukunan bangsa. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami persilakan Pendeta Yafet. Shalom Bapak Ibu. Oke, merdeka. Oke, terima kasih buat Pak Awi. Saya juga berterima kasih pertama-tama buat Pak Aryo. Ya, Pak Aryo nih awal saya kenal beliau tuh di Salatiga ya Bapak Ibu. Lalu kami musuh bebuyutan tarik tambang DKI Jakarta lawan Ambon. Lalu orang Ambon ini kurus-kurus semua tapi tenaganya hebat. Lalu pas saya dan Pak Aryo berhadapan ini. Tapi musuh bebuyutan jadi teman akrab sekali kan. Jadi saya, nama lengkap saya sebelum saya masuk firman Tuhan, nama saya Yafet Lawrence Unawekla. Saya berasal dari Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya itu berseberangan 30 menit dari Timor Leste. Ya. Jadi kalau dilihat dari geografi sebenarnya kita masuk di Timor Leste, tapi bukan rencana Tuhan seperti begitu. Akhirnya kita bisa bertemu hari ini ya. Saya sudah punya satu istri, belum rencana nambah. Dan dikaruniai seorang anak putri yang cantik. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi kami
Waktu Tuhan panggil kami, lalu tahun 95 saya bertobat. Ya. Saya dulu masih sibuk dengan dunia, saya belum mengerti suara Tuhan, belum mengerti cara Tuhan memanggil saya. Lalu saya sibuk dengan dunia kerja saya. 26 tahun saya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau cuma nyanyi saja, nggak menghayati, nggak menjadi pelaku firman Tuhan, karena semua pujian yang kita nyanyikan ini berasal dari Alkitab ya Bapak Ibu. Saya bawa Alkitab tapi lupa kacamata ya. Jadi kalau di Ambon itu ada kisah nyata itu, pendetanya lupa kacamata, kemudian dia pimpin nyanyi. Waktu sampai di ref dia bilang, aku lupa kacamata. Semua jemaat, aku lupa kacamata. Itu bukan maksudku, itu bukan maksudku. Jadi Bapak Ibu, umur saya 54 tahun dan saya agak susah sedikit bawa Alkitab, tapi tulisannya terlalu kecil. Lagi pula saya lupa kacamata. Lalu saya bilang sama Pak Awi, nggak apa-apa ya, saya bisa pakai HP saja. Puji Tuhan, kalau bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa saya mundur Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan panggil saya, kemudian saya responi panggilan Tuhan dan saya melayani Tuhan di satu gereja sebelum masuk gereja baptis. Kami lebih senang melayani di pedalaman Bapak Ibu. Karena waktu tahun 95 saya bertobat, saya dipanggil Tuhan. Saya ada di kota Merauke waktu itu. Dan saya lihat banyak orang Papua itu kalau lagi banyak duit dia tidur di tanah ya Bapak Ibu. Karena dia nggak suka lihat duit lagi. Dia tidur di tanah. Kalau dia nggak ada duit, dia pulang cari kasur. Lucu ya. Kalau orang Jakarta sini susah senang pasti tidur kasur tebal-tebal ya. Kalau saya tidur di kasur tebal malah badan saya sakit betul. Ya, saya karena nggak biasa tidur di kasur tebal, kecuali lagi ada kegiatan-kegiatan. Ya, lalu saya dipanggil Tuhan itu saya baktikan hidup saya seluruhnya untuk Tuhan sebenarnya, di pedalaman gitu. Karena mengapa di pedalaman susah orang mau takut menghadapkan hidup. Jadi Bapak Ibu kalau ada di kota besar seperti Jakarta ini, Bapak Ibu punya fasilitas semua yang wow. Jangan Jakarta. Supaya apa? Kita cari Tuhan. Sebab banyak orang tidak suka keluar dari kenyamanan. Tapi tadi saya lihat Bapak Ibu serius betul, saya lihat anak-anak kecil sampai sekolah minggu semua belajar firman Tuhan. Dan saya kalau boleh BPN maka saya akan usul semua pendeta, semua anak-anak Tuhan di gereja-gereja baptis ini sebenarnya harus bisa jadi pendeta. Karena saya lihat, saya cek pendeta gereja kita di baptis ini masih terlalu sedikit ketimbang dengan gereja-gereja yang lain. Tapi Bapak Ibu yang saya amati, gereja baptis itu kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena modalnya dasarnya sudah ditanamkan dari kecil. Tadi saya di belakang, hebat ini saya bilang. Ya, tapi jangan takut jadi pendeta Bapak Ibu. Iya betul. Sadar mau tidak sadar, itu kita semua ini pendeta loh. Pendeta kan singkatannya PDT ya, pengusaha dalam Tuhan. Apa yang kita usahakan di bumi ini? Kalau ditulis pendeta, PENDTA, itu penuh dengan tantangan hidup. Itu yang orang takut. Tapi saya senang jadi pendeta. Dulu saya nggak ngerti. Saya dulu lihat pendeta-pendeta hebat seperti dulu yang main ke wilayah timur Indonesia itu Yakob Nawai, pendeta Yakob, almarhum Yakob Nawai. Dan saya lihat dia di lapangan, Bapak Ibu kalau hujan, KKR besar-besaran itu kalau hujan, jemaat yang lari itu dia bilang, yang lari tidak dapat berkat. Lebih baik kembali, lari-lari langsung kembali lagi ke lapangannya. Jadi sambil hujan-hujanan, itu ditantang terima Yesus. Saya nggak tahu, kepikir Yesus ini, tahu aja Yesus penuh kuasa tapi angkat tangan terima Yesus, ngapain terima Yesus, gue bilang. Lalu waktu itu saya niat di hati, saya ingin jadi pendeta yang hebat seperti Yakob Nawai. Dan Tuhan
Apa yang kita ucapkan dari mulut berasal dari hati, dan Tuhan tangkap saya umur 26 tahun. Dan singkat cerita, saya sekolah Alkitab di Banjarmasin. Lalu waktu mau ditahan sama yayasan untuk bekerja di yayasan, saya bilang enggak. Saya tujuan ke sini sekolah untuk jadi pendeta, pengusaha dalam Tuhan. Amin. Jadi saya sepenuh waktu saya bekerja untuk Tuhan. Saya mulai masuk pedalaman Kalimantan Tengah terus. Daerah-daerah yang orang takuti, ya Bapak Ibu pernah dengar, ya saya lihat kemarin, wah pasukan merah yang orang Dayak itu, dia bisa baca mantra, kemudian parang terbang kita nggak lihat. Kalau kipas angin berputar kita masih bisa lihat. Kalau parang terbang kita nggak bisa lihat. Dan tiba-tiba kepalanya jatuh, kepalanya hilang. Tapi Bapak Ibu, saya berani masuk di Kalimantan Tengah. Saya bilang sama teman-teman, ayo yang mau masuk ikut saya silakan. Dan banyak teman-teman yang berguguran di sana. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Orang pikir jadi pendeta itu gampang ya. Pendeta satu, banyak orang nggak mau jadi pendeta karena nggak punya gaji, betul? Itu yang ditakuti. Itu tantangan terberat. Tapi Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu sejak kecil dibekali sampai remaja muda, lansia bahkan manula, kita ini pendeta, pengusaha dalam Tuhan. Apa yang kita usahakan? Kita usahakan keselamatan yang benar kita turunkan ke generasi kita supaya takut akan Tuhan. Ya. Ada banyak pendeta Bapak Ibu, makanya saya kalau khotbah di kota-kota besar banyak jemaat begini, saya bisa tentukan berapa orang yang masuk surga. Itu pendetanya pasti telinganya nyut-nyutan dan ini telinganya panas. Kamu siapa berani tentukan jemaat saya masuk surga berapa orang gitu. Jangankan jemaat Bapak Ibu, pendeta saja. Tapi saya akui kehebatan gereja baptis. Saya baru gabung 1 tahun. Tanggal 18 besok pas saya 1 tahun. Tapi saya lihat lirik, wah hebat ini orang-orang baptis ini kuat. Kuat. Dan saya bilang, kita seharusnya gereja kita tidak ada tempat yang kosong lagi kalau kita sudah kuat. Amin. Karena kita ini bukan orang biasa loh, kita orang luar biasa di dalam Tuhan. Ada banyak pendeta khotbah di mimbar tapi keluarganya hancur berantakan. Bapak Ibu, saya bukan ngomong kosong. Bukan saya cerita tapi dia tidak tanamkan kebenaran yang hakiki kepada anaknya buat jemaatnya. Dan akibatnya dia sendiri yang pusing kepala. Loh Bapak Ibu bayangkan, pendetanya keluar-keluar di depan sini, anaknya masuk menyeberang ke ke sebelah saudara sepupu kita. Waktu penghakiman nanti atau waktu di surga nanti, Tuhan pasti tanya, bro, mana anakmu yang satu? Apa jawab kita pendeta? Bapak Ibu harus perhatikan ini. Suatu saat ada pendeta berkhotbah di depan sini tentang kasih. Allah itu kasih, Allah itu lebat, Allah itu luar biasa. Tapi bertahun-tahun anaknya nggak pernah masuk gereja. Suatu saat dia bilang sama anaknya, John, kalau kamu nggak masuk gereja, kamu nggak bertobat sungguh-sungguh, kamu tahu risikonya, konsekuensi yang Bapak harus terima dari sinode? Apa Bapak? Kita akan dikeluarkan dari pastori dan kita akan jadi gelandangan. Kau tahu tuh? Kau jangan main-main ya. Bapaknya keras, tatar anak. Hari Minggu dilihat Joni rapi, dia duduk di depan. Joni mulai dengar yang ini, dia ulangi lagi khotbah yang kemarin. Allah itu kasih, sebab itu kita harus mengasihi orang lain lagi. Wow. Begitu anak itu terima semua, pulang karena bapaknya khotbah berkuar-kuar dan semangat dan kecapean, dan bapaknya ngorok ketiduran. Pas jam 3 ada pengemis datang, tok. Siapa? Makan om, kakak belum makan. Dilihat, wah nggak ada uang, nggak ada apa-apa, dia mau kasih segala macam nih, nggak bisa nih. Dia ingat ayam jago papanya. Dia pergi
buka nah ambil ayam. Dia bilang, dek jual aja ayam ini, uangnya kau pakai beli nasi. Singkat cerita, jam 5 bapaknya habis bangun. Dia cari Joni nggak ada. Dia siul-siul ayam jagonya, nggak balas ayam jagonya. Wah, ayam jago. Ma, ayam jago di mana ya? Kok nggak balas-balas siulan saya? Waduh, ayam jagoku hilang itu. Itu pasti kerjaan si Joni, kata mamanya. Lalu dia bilang begini, John, sini kamu. Kamu lihat gak ayam jago papa? Kan papa khotbah tentang kasih. Jadi saya kan praktekkan, tahu kasih kan? Bapak kan berkuar-kuar, kasih itu harus memberi. Jangan menuntut balas. Haleluya. Joni ambil ayam jago bapaknya, kasih ke pengemis. Marah dia. John, kamu ngerti nggak? Firman itu bukan untuk kita, untuk jemaat, katanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ada banyak pendeta-pendeta yang cari jual firman untuk isi perut. Amin. Tapi saya di sini enggak. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya diundang khotbah, lalu saya, Bapak perkenalkan nama dulu. Nama saya Yafet, tapi karena ibu-ibu nih telinganya kurang pas, dia bilang, wah Diapet katanya. Dia bilang saya Diapet katanya. Oh, saya bukan nama Diapet, saya bilang nama saya Yafet. Ibu salah dengar, aku bilang. Oke, jadi itu perkenalan saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau percaya enggak? Ada banyak pendeta berdiri di balik mimbar menjual firman untuk isi perutnya. Kalau saya tidak, Bapak Ibu. Bukan berarti sebenarnya amplop saya nggak terima, saya harus terima. Karena begini, saya harus pulang Bapak Ibu. Haleluya. Kan Alkitab bilang, pemberita firman makan dari apa? Dari firman. Tapi jangan kita jual firman, enakan suara jemaat, kita di salam tempel terus, isi terus. Kan Tuhan bilang apa? Bapak, kita bilang sama Tuhan, Bapak, terima nak, kata Tuhan. Lalu kasih lagi. Jangan kita makan sendiri. Amin. Lagu kita kan, Bapak terima kasih, ya. Terima harus kasih, terima kasih. Harus tersalur, menyalurkan ke orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa saya kalau khotbah tuh, kenapa saya nggak mau seperti teman-teman yang lain. Ya. Waktu teman-teman yang lain, Pak Aryo perkenalkan saya di Gunung Sindur, wah Pak Yafet, Pak Ketua BPD Jaya Banten bilang, saya belum kenal Bapak ini, tapi kayaknya saya kenal di mana ya. Saya itu tipe orang yang nggak suka, ini loh aku, enggak. Sebab saya kalau khotbah tuh nggak suka bikin telinga orang enak. Saya suka kasih bangun singa-singa yang lagi tidur, amin. Oke Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, cuman saya mau ulangi. Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita, banyak orang tidak taat kepada pemerintah, tapi saya percaya Bapak Ibu di sini luar biasa. Pasti tunduk kepada Tuhan. Dan itu perintah, kita juga harus tunduk dan menghormati, menghargai pemerintah kita. Bapak Ibu, karena kalau kita lihat dalam Roma pasal 13, itu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintahan itu semua ada karena Tuhan yang ngatur. Kalau menangnya presiden itu Tuhan yang ngatur, amin. Karena kita berdoa juga buat presiden kita, amin. Jadi Bapak Ibu nggak gampang. Jadi orang Kristen itu, kita sudah melakukan yang baik pun masih difitnah, masih dicari-cari kesalahan kita.
Tapi kalau kita sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, maka segala macam kejahatan niat jahat iblis akan Tuhan singkirkan. Karena kita melakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan yang kita kerjakan, bukan untuk kita. Kita juga harus taat lembaga pemerintahan yang ada di negara kita. Bukan berarti kita takut, Bapak Ibu. Yang salah kita harus bilang salah. Sebab di diri setiap kita anak-anak Tuhan itu ada karunia yang Tuhan percayakan. Jabatan yang Tuhan percayakan. Karunia kerasulan, kenabian, guru, penginjil, pengajar, gembala dan sebagainya. Jadi kita nggak usah takut sekali. Jangan sampai kita sudah lakukan yang benar tapi kita disalah-salahin. Kita juga harus bilang, loh saya kan melakukan sudah benar, kenapa Bapak salah-salahin saya terus? Sekali-sekali lah kita harus protes, betul? Nggak usah takut kalau kita melakukan kebenaran. Memang dunia pasti iri lihat kita karena kita punya potensi yang beda dengan mereka. Karunia yang Tuhan kasih kepada kita beda dengan mereka. Karena kita ini bukan orang-orang murahan, bukan orang-orang gampangan. Ya. Saya bayangkan kalau di Jakarta ini ada 10 orang seperti apa. Ya. Wow. Luar biasa. Tuhan pasti pakai semua kita. Entah waktunya kapan. Jangan taat dan tunduk, takut akan Tuhan dulu. Baru Tuhan mulai bangkitkan roh Tuhan di dalam kita. Ya, roh Tuhan di dalam kita ini bukan roh ketakutan Bapak Ibu. Ya, sekali-sekali juga kita harus bilang, bos, minta maaf ya, bos terlalu sudutkan saya kerja sudah bagus, saya kapan naik pangkat? Sekali-sekali protes lah. Ya. Kita sudah melakukan yang baik, yang benar, keadaan disalah-salahin, nggak apa-apa, nggak usah menyerah. Jangan berputus asa, jangan menyerah. Itu kan lagu kita, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan dan seterusnya. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Ya. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, dengan berbuat baik kita membungkamkan kepicikan, kebutaan orang-orang yang nggak ngerti, loh saya ini kerja sebaik begini masih disalah-salahin. Ya. Kita kadang mau protes, kita pikir protes, kita pikir konsekuensinya. Kalau saya masih tetapkan nggak bisa naik gaji, nggak bisa naik pangkat, gak apa. Kalau saya dipecat, kita kan pikir toh. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kalau kita di dalam Tuhan nggak usah takut dengan hidup ini. Amin. Kita kadang dengar saya tapi kita nggak percaya. Ya. Kadang kita dengar firman Tuhan itu berkali-kali tapi kita bimbang dalam mengambil keputusan. Benar enggak ya? Betul enggak apa yang Bapak ini khotbahkan? Ya Bapak Ibu. Loh, Bapak Ibu bayangkan. Alkitab bilang begini. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, namun diberi makan oleh Bapaknya yang di surga. Siapa Bapaknya burung? Bukankah Bapak kita juga yang sama-sama menciptakan kita? Waktu saya dipanggil Tuhan Bapak Ibu,
Saya dipanggil Tuhan, saya ada di keluarga saya di Merauke itu semua di Bina Marga, di PU. Ya. Kerjaan apa saja. Lalu kita semua itu keluarga itu di kantor dinas PU, di pekerjaan umum, jalan dan jembatan, rehab dan sebagainya. Saya lihat keluarga kita semua ini apa kata orang. Lalu saya bilang begini, saya nggak usah ikut kalian di kantor lah. Saya ini biar di mana-mana kerja lepas aja lah. Oke, kalau gitu kamu di lapangan. Di lapangan. Saya di lapangan, saya lihat semua kerja kacau balau Bapak Ibu. Bikin laporan itu nggak ada yang betul satu. Wah, saya bilang kapan ya? Ada mobil turun ya? Kemana? Ke Merauke. Saya bilang saya mau pulang, saya mau berhenti kerja. Jangan kamu macam-macam katanya. Nanti kamu marah sama kami. Katanya kamu yang kita bikin jelek kamu di hutan, kamu nggak betah di hutan katanya. Enggak, saya bilang saya nggak bisa lihat kerjaan macam begini. Saya bilang. Apa kerjaan yang nggak ada yang beres betul satu? Laporan semua bohong. Saya bilang. Dia bilang. Waktu saya pulang ke Merauke, om saya bilang, kenapa kamu berhenti kerja? Ini om, saya nggak bisa tahan lihat kerja macam begitu di hutan. Ya memang kerja di lapangan itu begitu Fed katanya. Kita mau makan dari mana Bapak Ibu, bayangkan omongan seperti itu. Kita mau makan dari mana? Jadi kerja di lapangannya seperti begitu Bapak. Kau harus ikuti saja. Oh nggak bisa, saya nggak bisa kerja jahat seperti itu. Beti bilang, saya bilang ini, om. Sampai hati ya, om kasih makan istri anak dengan uang begitu ya. Uang hasil bohong. Ya, hasil bohong, tipu-tipu. Laporan aku bilang. Dan saya tuh waktu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan sudah taruh rasa takut. Dan saya bilang saya nggak kerja dengan kalian, saya bilang. Saya cari kerja yang lain. Saya dibilang segala macam dan waktu saya bertobat, mereka sudah anggap saya itu gila sudah. Karena saya sudah nggak peduli uang lagi. Saya nggak pikir nanti saya gabung dengan siapa, kerja di mana, saya nggak pikir. Tapi saya bilang Tuhan, kenapa saya jadi begini ya? Singkat cerita waktu di kemah pasca saya diundang dan saya bertobat. Saya doakan orang sakit sembuh. Saya doakan hujan yang lebat berhenti dan mereka lihat ada kelainan di saya. Lalu mereka nggak lihat Tuhan dalam saya, tapi mereka bilang, ini dia kelamaan di pedalaman Merauke. Jadi dia ini kena malaria tropika. Waduh, saya terpikir, jangan-jangan betul ya. Tapi saya bilang enggak, saya bilang. Jadi ketua pemuda kami bilang, Fed, kamu nih betul kelamaan di Merauke, kamu kenal malaria tropika ya. Saya tertawa. Saya bilang oke, ini tangan saya boleh ambil darah saya. Tapi kita bikin janjian mau? Apa janjian? Kalau darah saya tidak ada benih-benih malaria tropika, kau harus ganti darah saya. Dan uangnya saya yang tentukan karena saya perlu uang. Saya bilang ketakutan mereka. Ada yang memfitnah bahwa waktu saya bertobat itu kan Nikardila juga meninggalkan. Jadi waduh, saya memang idola saya Nikardila. Dan mereka semua wah fitnah saya kesana sini. Bapak saya stres ya. Bapak saya bilang, waduh anak saya ini gila sudah ini kan. Tapi mereka nggak ngerti ya. Tuhan Yesus saya dibilang gila kan? Tuhan Yesus saya dibilang kerasukan setan. Gimana saya nggak kerasukan setan? Saya sudah gila-gilaan ikut Yesus ini. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur. Panggil Tuhan sebagai orang yang merdeka. Bapak Ibu kita bersyukur kita ada di dalam sini. Jangan pura-pura merdeka loh kalau di dalam gereja ya. Jangan di luar nanti kita lihat nggak ada orang yang lihat kita bikin dosa. Hati-hati ya. Kalau sampai Tuhan tegur itu bahaya. Ya. Bapak Ibu, kita harus mengerti betul apa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita ini siapa? Ya. Mari kita lihat ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai apa? Hamba Allah. Kita dulu kan hamba setan, betul? Jangan ragu-ragu ngaku. Semua diri kita dulu ini hamba setan. Amin. Buktinya dulu. Kita dulu semua belum kenal Tuhan. Kenal Tuhan
Di bibir saya tapi hati lain. Makanya orang bilang, lain di bibir, lain di hati. Kalau kita dulu, Bapak Ibu sekedar datang. Saya dulu seperti begitu. Saya dulu mabuk dulu baru. Kalau apalagi hari Minggu kita punya vokal grup mau tampil, mabuk dulu baru naik di mimbar. Jadi turun itu baru. Bagaimana suara kita? Oh hebat. Orang Ambon kalau sudah bilang begitu, woy, itu nggak bisa ke WC lagi tuh. Jadi Bapak Ibu, dulu saya terus terang, dulu saya diseret oleh setan, saya nggak bisa bayangkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton film pertempuran 5 lawan 1? Film itu belum beredar, nanti saya bikin ceritanya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak bisa menyangka bahwa saya bisa lepas dari segala macam dosa yang saya buat. Tapi begitu saya mengerti panggilan Tuhan, om saya mau bilang saya gila, saya sinting. Saya bilang, saya akan buktikan. Makanya tadi waktu saya selfie di kantor Bapak itu, saya kirim sama om saya di Merauke, gue sudah jadi pendeta, saya bilang, pengusaha dalam Tuhan. Dulu kau bilang apa sama saya? Kau pergi ikut Yesus, nanti Yesus kasih makan kamu. Sekarang saya mau buktikan, oh saya jadi pendeta, harus jadi pendeta yang hebat. Pendeta yang hebat bukan ukurannya di kota, Bapak Ibu. Yesus dulu tampil dulu bukan dari kota kok. Amin. Saya masuk pedalaman. Orang takut yang pedalaman, saya masuk. Bapak Ibu, kalau bukan kasih Tuhan, Bapak Ibu nggak lihat saya berdiri begitu. Saya tuh berkali-kali selesaikan masalah teman-teman di lapangan. Saya diracun berkali-kali orang Dayak. Tapi Yesus yang saya sembah, Yesus yang hebat. Itu makanya Bapak Ibu masih bisa lihat saya berdiri begini. Yesus. Makanya saya kalau ada di gereja, hati saya kalau nggak bergetar, saya bertanya, Tuhan, saya ada di posisi yang mana? Kalau saya dengar firman Tuhan, dari siapa saja, biar dari anak kecil, kalau hati saya nggak bergetar, maka saya bilang, Tuhan, jangan jauh dari saya. Dulu saya jauh dari Tuhan, tapi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan panggil saya. Saya mau seperti Yesaya, kemana saja Tuhan utus saya mau melayani. Saya nggak pandang di kota, di desa, di pedalaman, di pelosok terpencil, saya ada. Dan saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Bapak Ibu, lain dengan orang Papua. Waktu sudah mabuk, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Hanya takut kepada Bapa di sorga. Kemudian polisi di belakang. Saya cuma takut kepada Bapa di sorga dan polisi yang di belakang ini. Haleluya. Itu namanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kalau saya nggak takut siapapun. Biar Jokowi saya bilang, lu kalau belum punya Yesus mati masuk neraka, cepat berlutut. Ya saya tahu beberapa pendeta-pendeta yang ada dipakai Tuhan masuk di istana takut nantang orang-orang begitu. Nah Tuhan kan besok tanya, kamu selama saya percayakan kamu masuk di istana, kamu bikin apa saja? Sini, buat kejahatan. Loh kalau kita kasih saudara kita kan kita harus tegur dia. Jokowi kan bapak kita, bapak negara kita. Jokowi kan saudara kita. Walaupun agama kita beda, tapi dia kan sesama kita. Kita perlu injili dia. Bapak, Ibu, Bapak, agama kita boleh beda ya. Ya saya sebelum ada di sini, 3 hari lalu saya ada di Tibet. Saya ada di adik saya, adik sepupu, Al-Katiri. Bapak Ibu kalau dengar Al-Katiri dari mana? Bapak Ibu? Dari Arab. Al-Katiri ini, Ali Al-Katiri, dia ini ahli pijat refleksi terapi pelangi. Di warung kopi situ lari. Saya mau lihat dia. Neneknya dengan kakek saya di kakak kandung.
Saya bilang sama dia, Ali, kamu masih ingat? Apa? Kakek kamu dulu janjian sama keluarga kita, kalau dia sudah meninggal, kalian semua masuk Kristen. Dia, saya nggak tahu itu Kak, katanya. Cuman saya bilang sama kamu, saya ada di sini, saya amati kamu nih. Kamu walaupun orang hukum, tapi kamu bisa hukum saya karena saya jalankan firman Tuhan. Saya bilang, kamu pun walaupun banyak duit, itu bukan jaminan. Kamu walaupun punya rumah mewah, itu bukan jaminan. Untuk ke surga, hanya satu-satunya jalan. Kamu masih ingat? Iya, saya masih ingat. Sudah kau terima dia? Sekarang saya berdoa buat kamu. Dia nggak mau. Urusan nggak apa-apa. Dia mau tolak atau tidak kan urusan dia. Tugas saya sampaikan. Sebagai saudara saya sampaikan. Sebagai adik sepupu saya sampaikan. Yang penting saya sudah pernah bilang sama, saya pernah nantang kamu, urusan kamu dengan Tuhan nanti lain. Urusan saya dan Bapak saya di atas beres. Sebab darah kamu suatu saat akan Tuhan tanya sama saya, Yafet, selama kamu di Jakarta kamu makan enak-enak bersama ini, kamu enggak nantang dia. Loh Bapak Ibu, itu suatu saat nanti kita akan tanya begini. Loh, Alkitab ini kadang kita selami Bapak Ibu. Kita bertemu begini itu semua Tuhan, jalan Tuhan yang atur. Saya bilang kamu mau terima atau tidak, memang saya pernah lihat dulu kamu SMP kan nyanyi di Natal di kampung kan. Tapi itu bukan, itu baru satu langkah saja kamu sekarang harus kenal Yesus seperti apa yang saya beritakan sekarang. Memangnya Yesus beda? Iya, ada Yesus beda. Yesus itu ada banyak Yesus. Ada Yesus Fragas dari Meksiko. Oh, Yesus of Nadir Yesus dari Meksiko yang tukang tinju. Tapi Yesus yang saya beritakan, Yesus juru selamat. Hanya satu-satunya jalan menuju ke surga, Yesus juru selamat. Kau mau tolak, up to you, aku bilang. Tugas saya habis. Bapak Ibu, tugas kita bukan datang duduk dengar diam dan pulang dan diam-diam nggak cari jiwa lagi Bapak Ibu. Saya waktu sudah hampir 20 tahun di Kalimantan Tengah, saya bilang Tuhan, kok saya nggak dengar-dengar orang-orang masuk di kampung saya bawa beritakan firman. Masa saya sudah masuk ke kampung, keluar kampung orang saya, bapak mama saya belum selamat. Lalu pemimpin bilang sama saya, Fet, masih sanggup di pedalaman? Iyalah, aku bilang. Mumpung masih muda, saya bilang, rambut mungkin uban tapi nggak apa-apa. Spirit masih 12 tahun. Haleluya. Lalu saya bilang begini Om, saya panggil pemimpin saya itu Om saya, karena saya kalau panggil Pak itu rasanya jauh. Saya bilang gini, habis pelantikan pendeta penuh saya pulang ke Ambon. Lalu saya mau injili bapak-bapak mama saya. Ngapain saya selamatkan orang, keluarga saya belum selamat, saya bilang. Jadi bilang ketua daerah, saya sudah bilang sama ketua daerah, mereka nggak kasih izin saya jadi. Pokoknya saya nggak ikut aturan gereja lagi, saya bilang. Kalian aturan bikin banyak orang masuk neraka nanti, aku bilang. Jadi setelah lantik saya mau pulang. Saya sudah bilang ketua daerah, lalu ketua daerah Maluku dan Kalimantan berembuk, wah nggak bisa begitu caranya, ikut prosedur. Tuhan Yesus saja kemana-mana nggak pakai program kok, kau bilang. Oke, sekarang saya bilang sama, tidak mau atau mau, tetap saya melangkah. Saya singkat cerita, saya pulang, saya mulai ibadah pertama kali. Saya bilang sama bapak saya, Bapak, minggu nanti kita ibadah di rumah Bude, Mama tua. Jangan kamu ibadah di sini saja. Lalu saya mau dengar kalian ibadah itu karena Bapak dengar kamu nih ikut aliran yang sesat katanya. Oh bagus. Dengar siapa? Ya umum di Merauke lah katanya. Jadi saya jelaskan tentang Yesus. Singkat cerita, 12 orang pertama masuk. Saya mulai jelaskan. Bapak Ibu lihat orang-orang di pelosok itu rindu dan haus lapar akan firman Tuhan. Saya jelaskan minggu pertama itu 4 jam duduk diam-dengar sampai kita nggak ingat makan. Langsung mereka pulang.
Minggu kedua 24 orang. Baru kami 6 kali ibadah 189 orang. Berlutut terima Yesus. Singkat cerita heboh. Lalu kepala desa bilang ini, semua yang sudah ikut gabung nih Yafet tidak usah dapat raskin lagi. Saya bilang bagus, aku bilang. Karena apa? Kita ini anak raja, bukan orang. Kita ini bukan orang-orang miskin. Orang miskin menurut pandangan manusia. Tapi kita ini orang kaya. Amin. Anak raja kok. Yang kita takut dengan raskin. Raskin gak bikin kita, raskin gak mati, aku bilang. Haleluya. Kita gak mati. Yang mau ikut saya. Tapi ingat ya, kalau saya salah jalan kalian harus tegur saya juga. Sebab saya masih hidup dalam tubuh manusia. Kalau kalian lihat saya salah jalan, tegur saya. Suruh saya balik. Ya. Karena apa? Saya tidak mau salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan kasih. Singkat cerita, gereja kita bukan gereja, rumah bapak saya dihancurin semua. Proses kita. Mereka mulai fitnah saya putar film layar lebar, film porno. Kapolsek dan camat, Pak, atas dasar apa Bapak panggil saya? Ini Pak. Bapak, jangan coba-coba pemain dari saya. Kalau dengan pendeta lain Bapak boleh main. Tapi kalau dengan saya bikin Bapak pusing 7 keliling nanti saya bilang. Bapak, lihat saja. Singkat cerita, saya bilang begini Pak. Kalau memang betul Bapak dengar, Bapak menganggap bahwa itu betul karena laporan lebih dari 3 orang. Karena kita bilang 2-3 orang saksi menyatakan satu perkara sah. Ini sudah 5 orang ini. Kepala desa dari kampung 1, 2, 3 dan pendeta-pendetanya dan pekerja-pekerjanya. Saya bilang kalian semua pun saya nggak lari, saya bilang ingat lihat. Sekarang kita bikin perjanjian, Pak, kalau Bapak dapat di rumah saya, kalau Bapak dapat satu keping video yang betul-betul sesuai dengan laporan mereka bahwa saya putar film porno, blue film, saya siap apa? Nggak usah suruh polisi jemput saya. Saya bawa diri masuk penjara. Tapi kalau tidak Bapak siap, saya robek pangkat Bapak di depan anak buah. Jangan kau macam-macam yang saya bilang. Saya tunjuk sertifikat resmi saya dari Billy Graham, Gereja Baptis Indonesia, Amerika. Jangan kau macam-macam dengan saya bilang. Awas kau bilang. Polisinya bilang ini, jenderal siapa di belakang kamu, Fed? Kalau kau tahu namanya, kau kencing celana, saya bilang. Jenderal 7 bintang yang belum pernah ada di bumi ini. Siapa? Yesus Panglima. Singkat cerita, karena dia macam-macam nih saya, duduk di kursi roda. Saya telepon sama bagian reskimnya, Pak Berti, sudah tahu sejarahnya Pak John? Kenapa? Sekarang di kursi roda, Pak Yafet bantu berdoa supaya dia cepat sembuh. Enggak, saya berdoa supaya dia cepat mati. Penghambat itu. Ngapain orang begitu di waktu banyak dikasih kedudukan, lupa dengan Tuhan. Kita pikir kita ini siapa? Hebat. Kita pikir kita ini orang hebat dalam Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Mungkin ada peluang banyak kita jatuh dalam dosa dengan berbagai cara. Tapi ingat, kalau roh Tuhan ada pada kita, Tuhan pasti tegur. Tapi kalau sampai kita kesampingkan Tuhan dan kita melakukan dosa, sayonara. Pasti neraka tunggu kita. Ya. Jadi jangan kita salah gunakan kemerdekaan. Sebab Tuhan yang telah memerdekakan kita. Kalau kita benar-benar merdeka, kalau kita dimerdekakan, maka kita betul-betul merdeka, bukan pura-pura merdeka. Amin. Kita pakai semboyan bangsa kita. Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan. Kita juga dalam Tuhan harus begitu. Sekali merdeka tetap merdeka. Loh Bapak Ibu pikir pendeta itu nggak ada tantangan? Waduh luar biasa. Makanya banyak orang takut jadi pendeta. Loh,
Kita di lapangan itu, wih, apalagi mereka lihat wajah baru. Lain sudah bisi-bisi lain, hati-hati penyesat. Hati-hati nabi palsu, macam-macam lah. Gelar yang disampaikan, diberikan untuk kita. Tapi kita harus berani buktikan bahwa kita ini siapa. Kita ini orang-orang hebat dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam kota Jakarta, jangan main pura-pura dengan Tuhan. Jangan pura-pura merdeka ya. Sebab kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan itu kemerdekaan yang dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal. Loh Bapak Ibu, saya pernah suatu saat, saya punya pacar lama, lalu bapak saya sakit, pas dia datang, saya lihat-lihat situasi. Saya tuh hampir tergoda mau peluk dia loh. Tuhan tolong ini. Saya cuma ingat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 6. Itu bukanlah untuk percabulan. Hampir-hampir saya mau peluk dia sudah. Litis. Apa enggak? Gini. Loh. Kejahatan itu bisa terjadi karena apa? Ada kesempatan. Betul? Kejadian bilang ini, Tuhan bilang sama ini, Kain, kejahatan sedang mengintip di depan pintu. Kuasailah dirimu supaya kamu bisa kalahkan kejahatan. Kalau kita nggak kuasai diri, firman di luar kita, maka kita pasti jatuh dalam dosa. Amin. Raja Daud waktu dia masih muda, dia senang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Tapi waktu dia sudah jadi raja, nyaman kan? Nggak mau keluar perang toh? Akibatnya apa? Jatuh dan tanteba. Jatuh dan tante Batseba. Istri orang lagi. Karena apa? Dia nggak mau pergi perang, dia rasa wah, sudah jadi raja aman, duduk di kursinya. Begitu dia lihat, istri siapa yang cantik ini, mandi telanjang lagi. Dia panggil pengawal, coba cek itu istri saya, itu perempuan mana itu, kok cantik sekali. Bapak Ibu, di Jakarta ini kan semua orang pintar, orang cantik, semua kan ngumpul di sini. Kemungkinan kita jatuh dalam dosa itu sangat besar. Tapi kalau roh Tuhan ada pada kita sanggup melawan kejahatan yang ditawarkan oleh iblis. Makanya firman Tuhan ini jangan kita simpan di otak, tapi simpan di hati. Daud enggak bilang begini, dalam otakku aku menyimpan janji-janjimu. Dia bilang, dalam hatiku aku menyimpan janji-janji. Dalam hati. Sebab dari hati semua terpancar yang jahat, yang baik. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji Tuhan, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen kan salah gunakan kemerdekaan ini. Yesus sudah bebaskan saya jadi. Saya bebas buat dosa. Siapa bilang kau? Baca baik-baik Alkitab. Oke, ayat 17 saya penutup. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormati semua orang. Bapak Ibu, kalau kita orang Maluku, kalau ketemu salam ini saya sudah rasa senang ya. Saya ketemu Pak Arionil, salam saya nggak cukup, peluknya lagi. Wah, saya bilang ini lebih dari saudara saya. Katanya Pak Yafet, kenapa kamu nggak bilang dulu? Saya kan bilang, saya antar mertua saya. Saya nggak cari-cari khotbah, saya bilang. Saya sudah beli tiket pulang pergi. Tapi kenapa saya ketemu Bapak seperti ketemu magnet? Karena apa? Roh kita satu. Amin. Kalau roh kita lain, dianggap saya ini saingannya. Saya datang di Jakarta ini mau cari-cari apa yang ku cari di sini.
di Maluku sana juga banyak uang asal rajin. Amin. Makanya saya kalau lihat pendeta pemalas tuh, saya bilang ini orang-orang macam ini buang di hutan saya bilang. Buang di laut, ikat batu, buang, tidak jadi berkat ini dia bilang. Iya loh. Makanya sinode gereja baptis belum kenal saya betul ya. Saya kalau ngomong nggak mau pakai amplop. Orang Medan bilang BTL, Batak tembak langsung. Ini ATL, Ambon tembak langsung. Kita nggak pakai amplop. Kalau orang Jawa kan dia mau ambilin, dia putar-putar dulu keliling, dia lihat situasi dulu. Ambil saya, apa susahnya sih? Iya, saya punya banyak teman orang Jawa. Jadi kalau saya bilang, bro, saya mau main ke rumah. Kalau apa yang kau mau bikin di sini? Ya saya sampai. Kalau kau ini apa pulang sudah? Dia paling suka, dia paling tahu saya paling suka bunga. Saya biasa panggil dia Kak Iden, Kak, ini apa yang kau mau nih? Ambil saja, cepat sudah saya mau pergi. Wah, jangan usir saya begitu. Jadi kita belajar budaya orang. Ya. Saya bisa cocok di mana saja. Ya. Dan bukan bilang saya jadi pendeta lalu enak-enak saya di pedalaman orang. Kalau kita tidak ditolak orang, maka kita perlu bertanya, siapa yang kita bawa ke negeri itu? Kalau kita nggak ditolak orang, apa yang kita sedang bawa sampai orang terima kita? Loh, kalau kita nggak usah cari musuh Bapak Ibu. Kita kasih semua orang kan. Tapi waktu kita hidupi firman Tuhan, hidupi kebenaran firman Tuhan, musuh akan datang sendiri. Walaupun bukan di jemaat, sesama pendeta pun seperti begitu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya tampil di kota, saya nggak mau kasih tahu di YouTube, di apa segala macam, di WA, status. Sampai pendeta-pendeta sini, Pak kenapa? Enggak pasang status Bapak di sini, kita mau pasang Bapak khotbah. Enggak, saya bilang, saya bukan tipe pendeta yang suka cari muka. Saya suka cari Tuhan daripada cari muka. Sudah punya muka mas, cari ngapain cari muka? Oke, jadi Bapak Ibu, kita harus hormati semua orang. Apalagi saudara-saudara jemaat. Kita harus kasih saudara-saudara kita yang belum bertobat. Kalau sudah kita tahu bahwa Yesus mati untuk saya juga harus mati buat orang lain. Masalah dia mau bertobat atau tidak itu urusan dia. Penting tugas kita sampaikan. Karena kita mengasihi dia. Dia salah, bikin dia. Teman kita di kantor, baik kita sebagai guru, buruh pabrik, segala macam. Kalau teman kita, saudara kita bikin salah, jangan segan-segan tegur dia. Itu tandanya kita mengasihi dia. Bro, jangan bro. Enggak apa-apa ini uang, kita bagi-bagi. Oh iya, hati-hati. Hati-hati. Jangan. Artinya kita tahu, karena kita takut Tuhan marah. Ya. Saya punya, Tuhan percayakan saya jemaat yang sudah tahu orang-orang Maluku ini keras kepala. Jadi saya kalau ngomong saya nggak suka 2-3 kali. Suatu saat saya lihat mereka pamer uang di Facebook, saya langsung komen, hati-hati, akar dari segala kejahatan itu kalau cinta uang. Ayatnya di sini 1 Timotius 6 ayat 10. Tuh. Langsung nggak pernah pamer-pamer. Waktu dia ada di tempat perempuan nakal, dia posting lagi. Awas kau. Tuhan larang jangan berzina. Ada di kitab ini. Singkat cerita, waktu sudah sakit, dia datang. Dia suruh istrinya panggil. Lalu saya bilang, Nak, masih ingat Bapak? Masih ingat saya? Iya Bapak. Jangan nangis, dia bilang. Kau bukan orang-orang suku yang lemah lembut. Kau ini kurang ajar, orang suku kasar jadi harus dikasarin. Berapa kali saya tegur kau? Dia bingung. Banyak Pak. Kau tahu akibat ini karena apa? Saya enggak berdoa buat kau sembuh, saya berdoa kasih mati kamu. Saya bilang. Kamu terlalu keras kepala. Ya, saya itu paling sering ketemu orang yang keras kepala. Jadi saya berdoa supaya jangan saya ketemu orang di Jakarta yang keras kepala. Ya. Singkat cerita, saya bilang, saya kasih ayat kamu firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 6, 7 sampai 8.
Kalau kau tidak ditegur oleh Tuhan, kau tahu kau kenapa jatuh sakit begini? Karena saya ingatkan kau nggak bertobat. Sekarang kau harus ketemu mata dengan mata. Kamu mati atau mau hidup? Bingung dia. Pasrah sudah. Kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau kau mau pura-pura pasti kau mati. Kau bilang. Karena saya kasih kau sebagai anak. Saya kasih kau sebagai ponakan, sebagai saudara di dalam Tuhan dan sebagainya. Tapi karena kamu gak menghargai kasih saya, sekarang kasih itu seperti cemeti, seperti cambuk, seperti pecut. Sekarang saya harus hajar kau. Jadi kau lihat, baca firman Tuhan, saya baca ulang sekali. Barang kita ini bukan anak-anak gampangan. Kalau kita ini anak-anak gampangan, Tuhan sudah pusing ngurus kita tuh. Kita bikin dosa, Tuhan gak tegur lagi. Itu anak-anak gampangan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita anak yang dikasih Tuhan, waktu kita bikin dosa tuh hati bergetar, otak mulai main. Waduh, gak ada Tuhan tapi Tuhan gak lihat tapi ada ayatnya katanya. Biar kita lupa alamat ayat itu, yang penting kita ingat. Oh, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang-orang baik dan orang jahat. Saya gak boleh bikin dosa, saya gak boleh mencurang, saya gak boleh mengis dengan bawahan, saya gak boleh kasar dengan pemimpin. Lain kalau dia sudah kurang ajar, dia melanggar Alkitab, ya kita harus tegur dia. Jadi singkat cerita, saya nasihat dia. 1 minggu kemudian saya berangkat ke itu kemarin pertemuan di Surabaya, Jogja, dengan gereja Pendeta Baptis di Salatiga, lalu meninggal anak. Saya sering sekali ketemu jemaat yang kepala batu. Suatu saat saya bilang, Pak, jangan makan ini, Bapak punya gula darah tinggi. Dia makan saya, pas saya ketemu Pak, wah, Pak makan Pak. Nah, saya bilang. Karena saya tahu Bapak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika nafsumu besar, taruh pisau di leher. Iya kan? Kalau orang gula darah kan, orang diabetes kan paling suka makan yang manis-manis, nggak bisa tahan, nafsu terlalu besar. Kaget-kaget lagi, tolong doakan saya. Main di status lah, saya sudah infus. Saya kalau orang ketemu orang itu saya paling senang. Suatu saat saya pernah ketemu jemaat keras kepala begitu, ya. Dia jual tanah ke saya. Saya beli tanah, lalu dia ulang jual lagi ke orang lain. Gue bilang, Pak, kalau tanah saya ikhlas Pak. Tapi ini tanah gereja, saya bilang. Bapak ini bikin rusak nama saya bilang. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya ampuni orang ini. Tuhan, ini kalau saya pukul orang ini bisa jatuh, tapi enggak. Saya mau kuduskan tangan saya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tegur dia. Singkat cerita, istrinya telepon, Om, bisa ke rumah sebentar. Kenapa? Bapak iwat begini. Kenapa? Lalu dia sudah kayaknya mau mati Om. Oh, Tuhan, doa saya terjawab. Artinya Tuhan gak mau bikin pusing saya tuh. Bukan dia saya yang harus saya pikir masalahnya. Masih banyak yang saya harus pikir. Masih yang belum saya injili, masih banyak di pedalaman ini, masih banyak. Pas saya bilang sini, Bu, mana anak-anak yang lain? Coba kumpul. Lalu kita doa penyerahan. Bapaknya langsung mata menyala. Kenapa Om? Doa penyerahan, saya bilang. Terlalu capek saya ngurus kamu. Ya orang keras kepala itu harus ketemu pendeta yang keras kepala, amin. Tapi saya percaya Bapak Ibu di sini anak-anak Tuhan yang hebat, luar biasa. Jadilah berkat. Jadilah teladan Kristus di kota di mana kita tinggal, kita hidup, kita bergerak. Saya pelayanan di desa, tapi Bapak Ibu lihat, saya berkat-berkat kota. Buktinya saya diundang berapa kali di gereja-gereja. Di Sukabumi saya tolak, sini saya tolak. Saya bilang enggak, saya datang di sini enggak bawa pakaian. Kalau tuntutannya seperti begini ya saya harus beli lagi dong, uang saya tekor nanti, saya bilang. Ya saya bilang sama Pak, ada dasi Pak Rio, ada jas, pinjam tapi enggak boleh pulang ya. Ya karakternya Pak Gembala Bapak Ibu di sini sudah seperti orang Ambon, langsung tembak aja. Saya bilang enggak apa-apa, saya enggak bawa pulang juga, tinggalkan bau keringat aja, saya bilang.
Ya Bapak Ibu, artinya kita saling mengasihi Bapak Ibu. Kita ini anak Tuhan. Kita harus saling mengingatkan. Saya itu paling senang diingatkan, ditegur oleh orang. Saya enggak pernah bilang saya ini pendeta besar gelar ini. Enggak. Makanya saya enggak suka tampil-tampil begini. Jadi saya juga enggak mati. Ini pendeta. Ini. Saya banyak kenal pendeta. Yang pendeta enggak tahu saya pendeta loh. Pernah saat saya main di pasar lagi injili celana pendek, robek-robek lagi. Saya lagi duduk dengan satu keluarga, ngomong. Terus polisi datang, "Sorry Bapak pendeta." Baru mereka kaget, "Loh, ini pendeta kan? Tampang begini." Ya ngapain kita di atas mimbar ini berpendeta toh? Di luar itu apa? Kita pengusaha. Amin. Cari jiwa tentu kan kita pengusaha. Bapak Ibu, saya mau kasih 2 pertanyaan. Bapak Ibu harus jawab. Pertanyaan pertama, durian itu apanya yang dimakan? Orang Jakarta paling senang durian kan? Sekarang saya tanya, durian itu apanya yang dimakan? Ya Pak? Isinya, oke. Di sebelah sini? Dagingnya, isinya dagingnya mirip. Bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu yang di sini? Kulitnya. Salah semua. Yang dimakan itu annya. Oh, durinya kan kita buang, nggak mungkin kita makan durinya kan? Annya yang kita makan. Alkitabiah dan logika. Lah, kita makan annya toh. Durinya kan kita buang. Sekarang saya bilang begini, ini matematikanya. Sebelum saya tutup dengan doa, Bapak Ibu percaya enggak? Pasti enggak percaya. Karena saya tahu sini iman Bapak Ibu belum sampai di situ. Ini memponis bahaya, pendeta yang kurang ajar ini. Berani bang, iman saya bisa diukur ya. 1 + 1 4 M. 1 + 1 2. Salah. 1 + 1 4. Wow, berarti orang Jakarta kalah ya matematikanya, orang Ambon ini. Tapi jangan bilang-bilang di luar ya. Cukup kita satu gereja aja yang tahu. Ya Bapak Ibu, saya terpacu dengan 1 + 1 sama dengan 4. Waktu Yesus seorang diri bertemu dengan orang Gerasa, lalu Yesus bilang, orang yang kerasukan ini bilang, "Mau apa kau, anak Allah yang maha tinggi dengan aku? Kan belum waktunya," katanya. "Siapa kamu? Keluar!" Jangan suruh kami keluar. Suruh kami masuk ke babi. Alkitab catat bahwa dalam Markus 5 ayat 13 ada kira-kira 2000 ekor babi. Bapak Ibu bayangkan kalau 1 ekor babi 80 kilo atau 100 kilo. Kita makan 1 minggu nggak habis satu orang. Pasti kolesterol naik tinggi. Setan keluar dan masuk. Bapak Ibu bisa bayangkan kenapa saya bilang 1 kalau 1 + 1 sama dengan 4 miliar. Hitung aja 100 kilo 1 ekor babi kali dan 100.000, 150.000 ya. Harga babi Jakarta ya. Kali dan 2.000 yang jatuh itu. Apa enggak miliaran? Itu upah 1 jiwa yang. Ada banyak pendeta sibuk bertengkar dengan penjara, jemaat pindah-pindah, stres lalu naik masuk rumah sakit. Kalau saya enggak. Saya kumpul situ, saya bilang, "Kau layani, saya pergi cari." Kalian kalau enggak mau cari jiwa, saya pergi cari. Kayaknya saya kalau hadir satu tempat, orang pusing lihat saya. Saya enggak pusing dengan kehidupan saya. Karena waktu saya pusing dengan Tuhan, sebagai prajurit Tuhan, maka Tuhan yang pusing lihat saya. Anak ini harus diberkati. Makanya orang sibuk, orang kalau minder melayani di desa tuh, saya tertawa. Orang-orang dari kota datang, saya tertawa. Kalian enak sekali, kita sudah kumpul baru datang ambil kolektenya, gue bilang. Oke.
Jadi saya mau pacu Bapak Ibu Saudara supaya kita serius bertobat sungguh-sungguh dan kita serius cari jiwa untuk Tuhan. Loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat 5-6 orang yang bertobat, upahnya bukan untuk saya. Kolektenya mungkin ada di sini lalu kita pakai bangun pekerjaan Tuhan di tempat lain. Tapi upahnya ada di Bapak Ibu. Sama lagi dengan saya, seperti saya. Makanya saya di mana-mana, saya kalau duduk di tempat orang, Pak Aryo enggak tampilan saya. Pak, ada foto Bapak yang sendiri seperti begini. Saya taruh, saya kalau langsung beliau kan, jenggotan. Saya dulu kalau pendeta-pendeta paling enggak suka saya, kami seperti ini. Saya tinggal pakai kopi saja dan kelar. Saya duduk dan berdampingan dengan orang-orang dan saya apologet. Walaupun Al-Quran saya kaki kepala, tapi saya senang berdusi dan menangkan orang buat Tuhan Yesus. Karena suatu saat nanti, Yafet, jangan kita sudah mati baru di nisan kita telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa yang kau kerjakan di bumi? Tidur bangun makan perutmu mengembang. Jadi saya kalau lihat pendeta gemuk itu saya rasa lucu ya. Orang ini gak ngerti nih. Kita harus jaga fisik kuat, body kita jangan terlalu besar, boleh turun naik di mana-mana kan cepat toh. Jadi kita pergi ada bom bunyi ke apa di sana bunyi kita sudah lari cepat. Jangan perut terlalu besar kita mau selamatkan istri ke anak perut yang mau selamatkan. Makanya saya telah selalu jaga body saya, jangan terlalu mengembang ke kanan, ke depan, atau ke kiri ke kanan. Saya harus stay 55 kg. Jadi ketika bunyi, saya cepat. Jangan seperti pendeta-pendeta di gereja lain, kebesaran lalu akhirnya bom bunyi, jantungnya lemah lalu dia mati tembak. Oke Bapak, mari kita firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah hamba seberangkan dengan bahasa yang sederhana, tapi hamba percaya bahwa Tuhan yang hidup Roh Kudus menjabarkan lebih detail lagi dalam pemahaman kami masing-masing, dan kami percaya firman-Mu tidak sia, firman-Mu akan terus tumbuh berakar berbuah dan buahnya dapat dinikmati oleh keluarga kecil inti kami, bahkan keluarga di tempat kerja kami, teman-teman di kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, terima kasih buat firman yang sudah kami berkati. Berkati semua pendengar, bahkan hamba-Mu yang menjadi pemberita Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Yafet atas firman Tuhannya yang sudah disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin ada terlewat tadi ini, saya menyambut kehadiran Saudara Remaila ya dari Gereja Baptis Cisarua Taman Sari. Silakan berdiri. Terima kasih. Yang berikutnya Saudara Kristeni, silakan. Terima kasih dari City Bless Cijantung ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kiranya kita dapat bertemu kembali untuk di hari-hari yang akan datang. Kita akan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyian NP 233 Hidup bagi Sang Penebus. Hidup benar bagi Sang Penebus, selalu
setia dan gembira terus. Ku serahkan diri dengan sepenuh. Inilah jalan berkat bagiku, ya Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Bait yang kedua. Hidup benar bagi Sang Penebus, Dia disalib, dosa dihapus. Kasih yang agung menguasaiku, ku ikut Dia, hatiku teguh. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Bait yang ketiga. Hidup benar bagi Sang Penebus, persekutuan mesra dan kudus. Orang yang hilang aku cari terus, ku bawa dia kepada Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Silakan Pak Pendeta untuk menutup ibadah. Bapak Ibu, sebelum saya doa penutup, saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat Tuhan juga, karena besok tanggal 15 kami sudah harus bertolak dari Tanjung Priok jam 10 pagi menuju Ambon. Jadi kalau kita nggak ketemu di Jakarta lagi misalnya, berarti kita harus pastikan bahwa kita ketemu di surga. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang punya firman, Allah yang telah mengambil alih seluruh acara kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati semua kami dengan apa yang sudah kami kerjakan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami, Tuhan. Sebentar nanti kami akan pulang meninggalkan kediaman rumah Tuhan yang kudus. Tuhan memberkati, menudungi, menutup bungkusi anak-anak Tuhan di tempat ini, baik itu keluarga hamba-Mu Bapak Aryo Basuki bersama istri anak, semua jemaat Tuhan yang ada beribadah di Ciracas Gereja Baptis ini. Dan kami percaya
ketika kami datang dan kami keluar dengan beban pergumulan kami yang beraneka ragam, tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat, senantiasa menyertai, memberkati, menolong kami, memberkati kami seperti janji Tuhan yang telah kami lihat penyertaan dan janji-janji yang tergenapi dalam Bapak leluhur kekasih kami, Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Berkat yang sama pun kami akan terima dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya, Tuhan selalu senantiasa menghadapkan wajah dan penuh kasih, menyertai dan memberkati kami. Usaha pekerjaan nikah rumah tangga kami Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan kehormatan nama Tuhan di tempat ini, di kota ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, segala berkat ini kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Bersama saya yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan nyanyi NP 355, Tuhan dengarlah.